Palestina II yang menargetkan pangkal militer di Tel Aviv. Dikutip dari Al-Mayadin, juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengklaim rudal Palestina II yang ditembakkan dari Yaman berhasil melewati semua sistem pertahanan Israel dan Amerika Serikat. Saree menyebut operasi kali ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dan Lebanon. Sementara itu, media Israel tidak melaporkan adanya upaya pencegatan rudal di atas Tel Aviv pada Selasa kemarin. Hal ini berbeda dengan kejadian sebelumnya, di mana militer Israel terburu-buru mengumumkan keberhasilan pencegatan. Sirene peringatan sempat berbunyi di Tel Aviv pada pukul 7:45 pagi waktu setempat. Namun kejadian itu dikaitkan dengan senjata artileri roket yang diluncurkan Hizbullah dari Lebanon. Houthi pertama kali merilis video penampakan rudal Palestina II pada pertengahan September lalu. Senjata tersebut digunakan untuk menyerang ibu kota Israel, Tel Aviv. Saat itu, Jenderal Saree mengklaim rudal Palestina II menempuh jarak 2040 km hanya dalam waktu 11,5 menit. Wacana Israel akan menyerang fasilitas nuklir Iran ditanggapi dengan serius oleh pejabat Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku negaranya punya sistem untuk melindungi fasilitas nuklirnya. Dikutip dari Sputnik, hal itu disampaikan Araghchi dalam konferensi pers di Kuwait City pada Selasa 22 Oktober. Ia tidak merinci sistem apa yang dimiliki Iran untuk melindungi fasilitas nuklir. Namun Araghchi menegaskan bahwa sistem itu sangat diandalkan oleh negaranya. Ia juga menambahkan serangan terhadap fasilitas nuklir adalah kejahatan internasional yang besar. Menurut Araghchi, pasukan Israel hingga saat ini masih terus melakukan kejahatan dengan dukungan Amerika Serikat dan Eropa. Ia memperingatkan jika Israel berani menyerang fasilitas penting Iran, maka pembalasan sudah pasti ada. Saat ini Iran telah mendapat jaminan dari negara tetangga bahwa mereka tidak akan memfasilitasi Israel untuk menyerang Teheran. Meski begitu, Iran tetap memantau dengan cermat pergerakan sejumlah pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dengan demikian, Iran bisa langsung merespons dengan cepat jika ada serangan mendadak. Sebuah jurnal militer Amerika Serikat mengungkap kemampuan rudal Houthi dalam melakukan serangan di Laut Merah. Disebutkan dalam jurnal bahwa rudal Houthi nyaris menghantam kapal induk Pentagon pada Juni lalu. Dikutip dari Sputnik, jurnal tersebut ditulis oleh para analis dari Washington Institute for Near East Policy dan baru terbit pada Oktober bulan ini. Para analis mengungkap bahwa rudal Houthi menargetkan kapal induk USS Wright di Eisenhower yang ditempatkan di Laut Merah. Rudal itu mendarat hanya 200 meter dari kapal induk dengan lintasan yang sangat dangkal. Para analis mengatakan bahwa rudal Houthi hampir menenggelamkan kapal Pentagon karena minimnya peringatan dan peluang untuk dicegat. Dalam jurnal, analis menyoroti kemampuan pesawat tak berawak dan rudal Houthi yang dilengkapi sistem pemandu terminal dan fitur canggih lainnya. Kombinasi antara sistem tersebut dengan penguasaan area yang luas serta pelacakan target jarak pendek telah membuat Houthi meraih kemampuan signifikan. Nyaris tenggelamnya kapal Eisenhower merupakan pengalaman pahit yang kedua bagi kapal perang Amerika. Pada Januari lalu, rudal Houthi juga nyaris menghantam kapal perusak USS Gravely di Laut Merah. Para analis mengungkap bahwa rudal tersebut berhasil lolos dari 2 lapisan pertahanan. Pada akhirnya, rudal Houthi dicegat oleh pertahanan terakhir kapal, yakni sistem senjata jarak dekat. Militan Hizbullah kembali meluncurkan roket ke wilayah Israel pada Rabu 23 Oktober 2024. Serangan ini menargetkan pangkalan intelijen militer di pinggiran kota Tel Aviv. Dikutip dari Arab News, pangkalan yang diserang telah berulang kali menjadi sasaran Hizbullah. Serangan hari ini merupakan balasan atas pembantaian warga Palestina dan Lebanon yang dilakukan oleh Zionis. Sementara itu, militer Israel mengumumkan 2 roket dari Lebanon berhasil ditembak jatuh.
Iran murka dan melakukan serangan rudalnya pada 1 Oktober 2024. Iran meluncurkan sekitar 200 rudal balistik ke arah Israel yang sekaligus merupakan yang kedua kalinya pada tahun ini. Menanggapi serangan terus-menerus selama berbulan-bulan dari rezim Iran terhadap Israel, pasukan pertahanan Israel kemudian melancarkan serangan balasan tepat sasaran terhadap target militer Iran. Apakah ini adalah serangan mendadak? Tidak. Israel sebelumnya sudah berjanji akan membalas Iran atas serangan rudal 1 Oktober, yang merupakan serangan langsung kedua dari Iran. Gelombang ledakan kemudian menggema di ibu kota Iran pada hari Sabtu dini hari. Serangan ini difokuskan pada Teheran dan Karaj. Seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam serangkaian serangan, Israel melancarkan 3 gelombang serangan terhadap target militer di Iran. Gelombang pertama menargetkan sistem pertahanan Iran. Gelombang kedua dan ketiga lalu menyusul dengan cepat, menyasar pangkalan udara dan drone yang disebut digunakan pasukan Iran untuk mendukung proksi regional dan berpotensi menargetkan Israel. Tapi mengapa Israel hanya menyerang fasilitas militer Iran, bukan malah fasilitas nuklir atau minyak yang mungkin akan membuat Iran lumpuh? Itu karena Israel mencegah konflik yang lebih luas. Kewaspadaan tingkat tinggi tetap ada, karena Israel mengantisipasi potensi pembalasan yang mana itu akan datang tidak hanya dari Iran. Serangan berskala besar ini melibatkan lebih dari 100 pesawat. Ini terekam di mana jet tempur Israel di atas Yordania yang terbang ke arah Israel. Dari ratusan pesawat, termasuk diantaranya pesawat tempur siluman F-35 Adir yang menempuh jarak sekitar 2.000 km. Bagaimana spesifikasi dari F-35 Adir? Ini memang pesawat tempur buatan Amerika Serikat, Lockheed Martin, tapi dimodifikasi dalam hal teknologi, elektronik, dan avionik sejak awal secara khusus untuk spesifikasi Israel sendiri. Bisa dibilang, ini adalah satu-satunya di dunia. Jet tempur F-35 dipersenjatai dengan penginderaan udara ke udara dan udara ke darat. Mirip drone yang cukup untuk melihat, melacak, dan menghancurkan rudal balistik dengan persenjataan yang dibawa AIM-9X Sidewinder atau AIM-120D. Di seluruh Timur Tengah, kekuatan F-35 Adir Israel membangun superioritas udara dengan sangat cepat. Mengingat Iran dan ancaman regional lainnya tidak mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima. Selain F-35 Adir, kemungkinan Israel juga mengerahkan pesawat tempur andalannya F-15. Ini adalah pesawat tempur dengan muatan senjata tertinggi yang dibawa oleh pesawat tempur manapun di dunia.